Shalom warga kerajaan. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Saya juga mau menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah online dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat beribadah. Kita satukan hati. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan Yesus, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Thank you Lord, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Bapa. Dalam kondisi kami apapun Tuhan, kami mau tetap nyatakan Engkau baik dan kami mau lebih lagi bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Pakai hidup kami lebih lagi untuk kemuliaan-Mu Bapa. Thank you Lord, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Aku hidup hari ini, thank you Lord, semua berkat kemurahan-Mu. terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik Yesus. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu setiap kami Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Bapa. Kami bukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan Yesus. Pakai kami lebih lagi untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu untuk diri kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to us, Jesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Your presence is heaven to me. Yes, Lord, your presence, your presence is heaven to me. Oh Lord, your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, your presence is heaven to me, to me, to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Oh Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Dengan iman kami nyatakan Tuhan, kami milik-Mu Tuhan Yesus. You're the reason that I live, the reason that I see. Sekali lagi, Jesus, I believe in you. Dengan sepenuh hati kami nyatakan, kami percaya. Jesus, I belong. Thank you, Lord.
hidup The Tuhan. reason that I see. With all I am, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Sorang-sorang untuk Tuhan Yesus. Damai sukacita selalu menyertai jika kita selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Amen. Yes. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentram, atiku rasa senang, saben dina kula nggih gandol sinten Bapak Ibu? Gandol Gusti. Kita nyanyi rame-rame, kita nari rame-rame juga untuk Tuhan Yesus. Yuk sama-sama. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentram, hatiku rasa senang, saben dina kula nggih gandol Gusti. Enak kok gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentram, hatiku rasa senang, saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentram, hatiku rasa senang, saben dina kula nggih gandol Gusti. Warga kerajaan saja. Kula
Sekali lagi. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa senang, saben dina kula nggih ngandha Gusti. Saben dina kula nggih ngandha Gusti. Saben dina kula nggih. Mari sama-sama kita nyatakan gandol Gusti. Saudara-saudara Tuhan Yesus kita yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan kemenangan kami bersamamu Tuhan Yesus. Na 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 Whoa. Na 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 Whoa. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah. Bangkitlah dan berkatakan berkat Atas hidup yang kau berikan Tuhan Yesus. atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya. Kedahsyatannya di hidupku. Ini iman kami Tuhan Yesus. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Warga gereja nyatakan. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, wow, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, na 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 na. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Kami nyatakan dengan pasti dengan iman kami Dengan Tuhan. pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatanmu Tuhan. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Kami punya Tuhan yang hebat. hebat. Yesusku. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, wow, oh, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku
saksikan bersama-sama kemenangan kami bersama Engkau Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. warga kerajaan, Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang. warga kerajaan sama-sama nyatakan. Say, Ku menang. sorak-sorai untuk Tuhan Yesus kita yang baik. Segala puji hormat bagimu Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk kembali. Shalom semua warga kerajaan. Apa yang Tuhan mau dari kita? Dia memanggil kita supaya apa? Berbuah dan buahnya tinggal tetap. Fruitful disciples. Artinya bukan satu muridnya tapi banyak. Setiap orang memang tidak sama. Karena tidak semua orang jadi Billy Graham atau Reinhard Bonnke. Tetapi kita belajar dalam firman Tuhan ini, yaitu pertama-tama ada seorang murid yang bernama Ananias. Ada bad apple, ada good apple. Bad apple dalam Kisah Rasul 5, murid yang gagal. Karena apa? Dia adalah jemaat. Dan dia terpengaruh oleh perbuatan baik daripada Barnabas. Yang aslinya nama Yoses, ya, dari Pulau Siprus. Dia menjual sebidang tanah, diserahkan di kaki rasul-rasul, bukan di kantong rasul-rasul. Lalu dia ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan saudara. Dia juga jual. Tapi dia tahan sebagian, dan ini tidak banyak orang tahu. Dusta itu bisa mematikan, ya. Dia berdusta bahwa dia berikan semuanya. Hai Ananias, kenapa hatimu dikuasai iblis? Bukankah semua masih dalam kuasamu? Kata Petrus, meninggal dunia. 3 jam kemudian istrinya juga datang dan akibatnya berat. Kalau kepala keluarga berbuat dosa, keluarganya ikut menanggung, saudara. Mengerikan. Sebab ketika itu dia juga berdusta. Memang benar sedemikian. Tetapi ada good apple, yaitu Ananias dalam Kisah Rasul 9. Ketika Saulus bertemu dengan Kristus, dalam apa terjadi? Blinded by the glory of God, matanya buta. Tetapi di situ ada seorang murid di Damaskus, saudaraku, bukan di Yerusalem. Seorang murid bernama Ananias. Dan ketika dia berdoa, Tuhan bicara dalam suatu penglihatan. Doa itu sering orang bilang didengar oleh Allah, diinstruksi oleh Allah. Jadi kita nunggu perintah. Dan dia memerintahkan, Ananias, pergilah ke jalan lurus. Dan di situ ada seorang bernama Saulus. Dan kamu tembangkan tangan atas dia, sebab dia adalah alat pilihan bagiku. Saudara, apa yang terjadi? Saulus juga diberitahu ada seorang murid bernama Ananias. A fruitful disciple, saudara. Saudara, dia mungkin tidak bisa membayangkan. Cuma dengan menumpangkan tangan, orang itu yang buta melihat.
Seperti ada scale di matanya lepas. Dan saudaraku menjadi Rasul Paulus yang hebat itu. Mungkin kita tidak bisa jangkau begitu jauh. Tapi saya pernah yaitu saudaraku mendapat firman Tuhan dari seorang nurse. Ya, namanya Sri Dayati. Jangan salah dengar ya, bukan Kris Dayanti ya. Saudaraku, dan dia menyampaikan firman Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan kepada saya. Kami sempat melayani bersama-sama, dia ada di GB Rock di Mojokerto. Dia sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Tetapi saudaraku, betapa bahagianya dia ketika dia melihat apa yang Tuhan kerjakan lewat seorang yang mau mati di tempat tidur, menunggu kematian rumah sakit Darmo, di mana dia cuma seorang nurse yang sederhana. Maaf, yang membersihkan kotoran saya. Saudara tidak perlu jadi orang hebat, yang penting seorang yang taat. Ananias dari Damsyik menembangkan tangan. Dan dalam kesaksiannya, kisah Rasul 22, waktu itu sudah jadi Rasul Paulus yang berkata, ada seorang murid bernama yaitu Ananias, dan dia seorang yang mendapatkan nama yang baik. Good report, ya, good report. Mendapatkan good report. Saya kira good report bukan sekedar bukan sekedar reputasi, itu karakter. Apakah saudara saya sebagai warga kerajaan punya good report di tengah-tengah masyarakat? Itu kunci mulai daripada menjadi berbuah. Sebab saudaraku, kalau ada bad apple, kita mesti selidiki dari akarnya, dari hatinya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Berbuah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berbuah lebat. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar lagi kita mau menabur untuk persembahan diakonia dan persembahan. Mari kita berdoa. Bapak Allah yang baik, kami percaya Tuhan karena anugerah-Mu kami ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, segala yang telah Kau percayakan kepada kami Tuhan. Dan kami mau belajar taat, kami mau belajar bersyukur Tuhan. Kami mau jadi alat-Mu Tuhan untuk dapat menabur dalam persembahan diakonia dan persembahan umum. Masih banyak saudara-saudara kami Tuhan yang memerlukan. Pakai kami Tuhan, pakai uluran tangan kami Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat melakukan persembahan melalui amplop yang tersedia dan memasukkan ke kotak-kotak setelah ibadah ini selesai. Atau juga dapat melalui QR Code yang ada. Dan juga untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online dapat juga melakukan persembahan melalui QR Code yang ada di device masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kami ingin menyapa terlebih dahulu. Mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang hari ini baru pertama kali beribadah di GBI Kota. Mungkin saya mulai dari sebelah kiri dulu, bisa dibantu untuk angkat tangan. Halo yang ada di depan, wow. Selamat datang. Adakah lagi mungkin yang tidak saya kelihatan yang agak ke belakang? Oke, sudah tidak ada? Ya, dibantu ya teman-temannya kalau ada yang lihat. Ya, terima kasih. Oh, halo Pak. Belum nanya loh, wah luar biasa. Oh boleh angkat sekali lagi boleh. Halo semuanya yang ada di tengah, yang ada di pinggir kanan juga, yang ada di belakang. Wow banyak. Salam kenal, selamat datang di GBI Rokuta, selamat beribadah. Yang di Extension Hall, apakah ada Kakak Asher, bisa dibantu? Halo Ibu, wah ada lagi satu di sini Kakak. Ada Ibu, ada. Oh oke, terima kasih sekali lagi. Kembali kami ucapkan selamat datang di GBI Rokuta. Selamat beribadah, salam kenal semuanya. Jika tidak dalam rangka berlibur dan belum memiliki gereja menetap, kami undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bisa beribadah kembali bersama kami minggu depan. Untuk jadwal ibadah bisa dilihat dari sosial media kami yang ada di belakang. Ya, saya minggir dulu ya. Bisa dilihat di Facebook, di YouTube, di Instagram, di TikTok maupun di Threads. Untuk jadwal ibadah maupun event-event yang diselenggarakan oleh GBI Rokuta lengkap di situ ada. Dan juga kita lagi ada open recruitment untuk usher team. Untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu ingin melayani,
silakan mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi informasi dan pendaftaran melalui GKI masing-masing untuk Bapak Ibu yang sudah berkomsel, atau yang di sini saya menutupi ya, atau bisa melalui WA yang di sini. Ya, boleh difoto atau dicatat, silakan. Oke, nah ini Bapak Ibu yang sudah berjemaat lama di GBI Rokuta tetapi belum berkomsel, kami undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bisa bergabung berkomsel bersama kami, keluarga besar GBI Rokuta. Untuk wilayah komsel nanti bisa disesuaikan dengan tempat tinggal Bapak Ibu. Jadi tidak usah terlalu jauh-jauh, bisa nanti ada yang dekat-dekat. Dan juga kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di sini maupun yang ada di ibadah online. Di sepanjang minggu ini selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersyukur kami di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, Oh Yesus, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. mengiringmu
rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Warga kerajaan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Sumber pengharapan kami Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan anugerah kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang kepada tata kasih karunia Tuhan untuk kami boleh menaikkan syukur kami untuk suami kami, untuk istri kami, untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk berkat, terima kasih untuk penyertaan. Kami ucap syukur untuk bisnis kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan. Kami tetap memperkatakan bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kami. Dan kami tetap memperkatakan kami akan melihat kebaikan, kemurahan Tuhan. Itu terjadi atas keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, dan setiap langkah yang kami ambil. Kami dapat melihat karya Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, teduhkan hati kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Roh Kudus, bekerjalah apa yang kami dengar, terjemahkan dengan bahasa yang dapat kami mengerti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak dan Ibu, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang tema bulanan GBI Rock itu tentang murid. Lebih detail, yaitu murid yang berbuah. Kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 15, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya mengajak untuk umat Tuhan tempat ini boleh membaca secara bergantian. Saya ayat pertama, Bapak dan Ibu semuanya ayat kedua, saya ayat ketiga, demikian selanjutnya sampai di ayat yang ke-8. Yohanes pasal 15 dikatakan demikian, pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Bapak Ibu belum dapat? Di PowerPoint saya memang tidak ada. Diklik saja di handphone masing-masing ya.
Oke, ayat kedua saya bacakan untuk Bapak dan Ibu. Ayat keempat jangan miss ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Silakan Bapak. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Baik, puji nama Tuhan. Saya kerap kali suka dengan ayat yang ketujuh Bapak dan Ibu. Ayat ketujuh itu merupakan sebuah ayat hafalan saya, dan apabila saya ada dalam suatu situasi yang sulit, sukar, maka ayat ketujuh adalah ayat favorit saya. Dikarenakan demikian, mintalah apa saja, wow. Yang kamu kehendaki, lebih wow. Lebih wownya lagi yang ketiga, dan kamu akan menerimanya. Saya suka dengan ayat ini. Tetapi kita tahu bersama bahwa ayat ini merupakan satu ayat yang belum berakhir di ayatnya. Harusnya akhirnya itu di ayat yang ke-8. Kita melihat ini merupakan satu pengajaran yang komplit, satu pengajaran yang utuh, tanpa mencomot-comot ayat. Kalaupun saya ngomong comot-comot ayat ya, tanpa kita mencoba untuk memijak pada satu ayat saja, maka kehidupan kita akan tidak seimbang di area situ. Oleh karena itu kita memahami seluruh daripada apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, dan sekarang diajarkan kepada Anda dan saya. Yaitu di ayat yang ke-8, di ayat daripada klimaks daripada pengajaran ini, dikatakan demikian, ini yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan kepada setiap daripada kita, dan ini menjadi pijakan daripada tema bulan ini untuk setiap Anda dan saya sebagai jemaat GB Rock. Dikatakan demikian, dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika Anda dan saya itu dikatakan berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, ini merupakan sebuah rangkaian daripada pengajaran daripada Yesus menekankan namanya identitas daripada orang-orang percaya. Saya memahami bahwa perjalanan kehidupan kita itu mungkin dulunya, saya menggunakan kata mungkin dulunya kita adalah orang-orang yang belum percaya, non-Kristen. Lalu kita itu percaya dengan Yesus dengan begitu banyak sekali kisahnya. Setelah kita non-Kristen, maka kita percaya, maka apa yang terjadi? Status kita berubah menjadi namanya orang-orang percaya. Atau lebih enak kita mendengar familiar katanya, yaitu orang-orang Kristen. Apakah baik di level ini? Ini baik di level ini. Maka kita membedah Alkitab, ada begitu banyak sekali identitas yang melekat pada waktu itu. Kalau orang Kristen masih jauh ya, itu di Antioquia. Tapi pada waktu dalam perjalanan Yesus yang dicatat dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu ada level namanya level pengikut. Oke, saya sederhanakan seperti ini. Sebentar, Bapak Ibu sudah makan kan? Kalau ngajar kayak gini, kalau kamu tengah agak kosong, agak sulit nanti. jadi ini ada orang belum percaya, kita semua ada di level itu. Waktu kita percaya sama Yesus, maka kita orang percaya. Let's say kita pengikut lah. Apa yang Yesus mau kita ikutin, kayak gitu ya. Yesus kemana kita ikutin, kita ngikut-ngikut saja pengikut. Tetapi Alkitab hari ini mengajar Anda dan saya, tema bulan ini mengajar Anda dan saya untuk kita boleh naik level lagi. Kemana Pak? Ini bukan multi level, bukan seperti itu. Ini adalah sesuatu yang Allah rindukan untuk Anda dan saya. Untuk apa? Bergerak dari level pengikut ke level murid. Nah, inilah yang sedang kita dengarkan setiap minggu di gereja ini. Mengapa? Karena 1 bulan para pembicara itu akan berbicara tentang namanya murid yang berbuah. Apabila kita tidak mengetahui journey seperti ini, maka kita nggak akan paham dari pengajaran dasar mimbar ini, yaitu murid. Maka
ada sebuah klasifikasi tertentu dari murid tersebut. Inilah khotbah pada pagi hari ini. Kalau Bapak dan Ibu suka dengan judul khotbah, maka judul khotbahnya seperti ini. Identitas sejati murid daripada Kristus. Mengapa dikatakan harus ada identitas dan mengapa harus dikatakan sejati? Karena seperti ini, ada orang-orang yang sudah upgrade dari level pengikut ke level murid. Mereka cuma, orang Jawa bilang ngomong tok. Saya orang Surabaya. Jadi dia cuma memperkenalkan identitas sebatas bibir saja. Tetapi ada hal-hal yang lain itu tidak mengkonfirmasi bahwa dirinya adalah seorang murid. Bapak dan Ibu pernah membeli sebuah minuman yang salesnya bilang minuman ini plus A dan beda semuanya. Setelah kita nikmati minuman tersebut, ternyata minuman itu tidak sesuai dengan perkataan salesnya. Marah tidak? Pasti marah, jengkel, dan kecewa. Kenapa? Tidak sesuai dengan ekspektasi. Tidak sesuai dengan presentasi awal daripada salesnya. Nah, di sini kita bisa belajar bersama, termasuk yang pegang mic, untuk kita dapat melihat apa sih identitas sejati daripada murid itu sendiri. Mari kita belajar bersama Bapak dan Ibu. Yang pertama itu dikatakan seperti ini. Yesus itu mati bagi Anda dan saya. Bukan saja merubah identitas kita, tetapi dia merubah namanya destiny daripada atau tujuan daripada setiap Anda dan saya. Kita terlalu sering mengeksplorasi di area aku anak raja. Ikuti sahabat dengan saya, lagunya gimana lagunya? Aku anak raja, kamu anak siapa? Jangan gitu juga dong. Aku anak raja, aku juga anak raja juga dong. Kita semua anak raja, enak sekali di area itu. Kita klaim-klaim ayat karena kita anak raja. Telunjuk kita menjadi sesuatu yang sifatnya magic di situ. Kenapa? Karena saya anak raja. Wait sebentar, nggak kayak gitu juga mainnya. Mainnya seperti ini, kalau kita itu mengeksplorasi di area hak, kita harus juga bisa mengeksplorasi di area kewajiban. Ada kewajiban yang menempel dalam identitas kita dan kewajiban itu bisa dieksplorasi di area namanya tujuan hidup. Sebentar, Yesus tadi di ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini, dalam hal inilah Bapakku itu dipermuliakan. So, identitas yang pertama yang harus ada dalam setiap yang dikatakan orang itu adalah murid, maka identitas pertama adalah seperti ini, memuliakan Bapa. Ini merupakan namanya tujuan daripada setiap daripada kita yang mengatakan diri kita murid, yaitu memuliakan Bapa. Saya setiap hari Minggu Pak memuliakan Pak. Bapak nggak ngeliat nih otot-otot sebelah sini nih, kenceng kalau puji Tuhan. Tangan saya bergerak Pak. Kanan kiri saya saja terganggu dengan namanya luapan emosi ekspresi pada puji-pujian saya. Bukan seperti itu. Memuliakan ini, maka kita harus mengerti bersama bahwa pada waktu kita ini menjadi orang yang dikatakan belum lahir baru, maka seluruh kehidupan kita itu fokusnya pada saya. I, me, and myself. Selalu seperti itu. Maka ada pujiannya ya. Kalaupun memang ini adalah sesuatu yang memang Allah rindukan dalam kehidupan kita. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya dengarkan umatmu ini Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kan. Itu yang Yesus mau untuk setiap daripada kita, untuk kita menyenangkan Bapa. Tetapi persoalan utamanya adalah seperti ini. Saya dalam kehidupan saya, fokus saya itu bukan memuliakan Bapa. Fokus saya adalah saya itu mengentertain diri saya mengentertain keinginan daging saya,
Pokoknya fokusnya hanya pada saya, dan saya. Kalau saya datang gereja, maka seperti ini, apa yang gereja ini bisa lakukan untuk saya? Kalau ada firman, firman itu bukan saya, untuk saya, bukan. Untuk istri saya, untuk suami saya. Kalau kita dengar firman, yang bermain sikut kita, nyikut sebelah. Dengerin tuh firman. Firman buat kamu. Enggak denger tuh firman. Buat kamu. Masuk di mobil, kita langsung mempointer siapa? Pointer daripada si driver, yaitu suami kita. Enggak denger yang tadi itu. Hal-hal seperti itu kerap kali saya mainkan dalam peran kehidupan saya. Tetapi tanpa saya sadari, saya mengkonfirmasi diri saya bahwa saya bukan murid ternyata di RS itu. Kenapa? Karena fokus kehidupan saya, dalam kehidupan saya, mengiring Yesus itu bukan memuliakan Bapa. Fokus kehidupan saya adalah saya meninggikan diri saya sendiri, saya sedang menyembah diri saya sendiri. Kehidupan kekristenan tidak akan sampai level di bulan ini, yaitu murid yang berbuah, apabila kita tidak memiliki agenda ini. Memuliakan Bapa. Yesus itu tidak hanya bicara memuliakan Bapa sekedar lip service. Mari saya dekatkan pribadi Yesus. Yesus adalah Allah, pencipta alam semesta. Pada waktu manusia dalam Kejadian pasal yang ketiga, udah makan belum? Udah ya, saya benar udah makan nih. Pada waktu manusia itu jatuh dalam dosa dalam Kejadian yang pasal ketiga, maka Roma pasal 3 dan Roma pasal 6:23 itu mencatat seperti ini. Setiap manusia, Anda dan saya, pasti binasa. Mengapa? Karena keberdosaan kita. Manusia itu menuju pada level namanya titik namanya sebuah kebinasaan. Orang bilang neraka. Ya, kita sedang bergerak ke sana. Pada waktu manusia sedang bergerak ke level kebinasaan, maka Allah dari sorga itu kasihnya tidak membuat dia hanya duduk saja, tapi kasihnya itu membuat dia meninggalkan sorga. Untuk apa? Untuk masuk ke dunia, masuk dalam sebuah keterbatasan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Anda dan saya. Yesus bukan saja masuk dalam keterbatasan sebagai manusia, tapi Yesus itu mau menderita untuk Anda dan saya. Yesus adalah Allah yang dapat merubah apapun sesuai dengan perkataannya. Pada waktu Yesus itu harus memikul kayu yang berat itu, apakah dia bisa merubah jadi styrofoam? Yesus gitu loh, bukan saya. Yesus mah bisa. Bentuk fisiknya kayak kayu, tapi ringannya seperti styrofoam. Dia bisa. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak merubah kualitas kayu jadi styrofoam. Enggak. Paku yang akan ditancapkan di tangannya, apakah dia bisa rubah menjadi jerami? Sangat bisa. Kenapa? Karena dia Allah. Tapi dia menerima dengan sukacita itu paku itu untuk siapa? Untuk ini, supaya hidupnya itu memuliakan Bapa. Suatu kali dia di Taman Getsemani, dan dia mengerti perjalanan yang sangat berat itu, maka dia mengatakan seperti Tuhan, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi dia mengatakan seperti ini, let your will be done. Kenapa? Karena kehidupan Yesus, kalaupun dia hadir di sini dan diwawancarai sebelah saya, maka simpel saja kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus, ya itu seperti ini tujuannya. Yesus, tujuan hidupmu apa? Memuliakan Bapa. Nggak ada agenda lain. Dia kesampingkan semuanya. Untuk apa? Untuk memuliakan Bapa. Suatu kali saya terkena namanya bukan insomnia. Saya menjadi orang yang lupa ingatan sesaat waktu itu. Kenapa? Karena saya ada dalam kondisi emosi tingkat dewa. Dan saya mengatakan, kamu tidak tahu siapa saya. Kok heran ya? Kok kita bisa lupa dengan diri kita? Apalagi kita tanya pada orang lain. Yesus itu tahu dirinya dan dia itu menyalibkan dagingnya. Untuk apa? Menaruh ke depan namanya kebenaran Tuhan di depannya dia. Itulah memuliakan Bapa. Bahkan dikatakan seperti dia taat. Taatnya bukan level taat saja, tapi Alkitab menyebut seperti ini. Taatnya itu sampai kepada namanya kematian.
Oleh karena itu kata memuliakan ini sangat berbeda perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu memuliakan cuma lip service saja. Memuliakan Tuhan itu dengan membawa sesuatu yang mereka punya. Lembunya, sapinya, Innovanya, maaf saya nyebut brand. Kendaraan-kendaraannya itu diberikan semua kepada Tuhan. Dan orang lain mengatakan, wah dia orang mengasihi Tuhan. Sebentar. Saya bilang gini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripada aku. Kita bisa lihat bagaimana kerinduan Allah. Kerinduan Allah itu bukan uang kalian, bos. Bukan. Kerinduan Allah itu bukan kendaraan kita, bukan. Kerinduan Allah itu seperti ini, hati kita atau hidup kita, itu kerinduan Allah. Sehingga Paulus itu menuliskannya di dalam kitab Roma pasal ke-12. Dengan seperti ini, persembahkanlah apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. So di sini memuliakan Tuhan bukan jago-jagoan, suara lebih tinggi, suara lebih keras, bukan. Memuliakan Tuhan adalah totalitas kehidupan kita yang setiap hari kita taruh di atas mezbah. Setiap hari, bukan hari Minggu, bukan 2 jam saja, enggak. Setiap hari. Ujiannya sedikit lagi. Kenapa? Di tempat parkir ujiannya. Hidungnya udah masuk duluan nih. Nyerempet satu lagi. Yang sebelah situ KU yang 12 datang. Wah, bel-belan. Keluar puji-pujiannya. Bukan ku kagum hormat akan engkau. Langsung deh. Tit. Binatang-binatang keluar semuanya. Wait. Bapak Ibu tadi datang dari mana nih? Dari tempat ini. Itulah kekristenan. Kekristenan itu tidak dihidupi 2 jam saja di tempat ini. Tidak, Bapak dan Ibu memulai kekristenan bukan di sini. Kita sama-sama saling nipu di sini. Tapi kekristenan itu dimulai dari mana? Dari sono. Maaf, saya tunjuk sebelah situ, bukan. Dari bawah. Itulah kekristenan ada di situ. Jadi Yesus itu mengajak kita untuk kita boleh menghidupi kekristenan dengan seperti apa? Memuliakan Bapa. Contoh konkretnya seperti apa? Taruh hidup kita di atas mezbah. Kapan? Setiap hari. Waktu saya dengar 11 menit. Poin yang kedua. Identitas sebagai murid Yesus itu yang pertama adalah memuliakan bukan pada saya. Senternya bukan pada ini lagi. Tapi senternya adalah kepada Tuhan. Yang kedua itu adalah berbuah banyak, pakai S ya, jamaks soalnya dia. Berbuah banyak. Maka Yesus mengatakan seperti ini, kalau kita mau mempermuliakan Bapa, maka kita harus mengkonfirmasinya dengan kata berbuah banyak. Bapak dan Ibu, kalaupun Bapak Ibu familiar dengan saya menyapa shalom teman-teman milenial, kolonial kadang-kadang perlu dibantu oleh milenial. Kalau Bapak dan Ibu suka dengan ChatGPT, Gemini dan sebagainya, Bapak Ibu bisa setting sendiri ya. Itu nanti bisa buka di rumah Amplified Bible, khusus di pasal 15 di ayat yang pertama. Maka di Amplified Bible itu membawa Bapak dan Ibu sebuah pengertian yang baru di situ. Maka pengertian seperti ini, bahwa yang Allah rindukan itu bukan hanya berbuah. Di sini ya, ini bahasa Jawanya nih. Berbuah. Tapi bukan hanya berbuah, dikatakan more dan lebih kaya, lebih banyak variannya. Bukannya lebih banyak variannya, ada kata yang unik di sini, excellent. Jadi ini merupakan tiga tingkat yang berbeda, bukan saja buah, bukan saja banyak buah pakai S, tapi dikatakan excellent. Kalaupun Bapak dan Ibu bertanya pada saya, buah apa yang saya sangat suka? Saya langsung gak pakai loading jawabnya. Durian. Selamat datang di Indonesia. Buah durian. Satu kali rumah saya di Batu Bulan. Bapak dan Ibu kalau ke rumah saya hanya malam saja bisa tahu karena itu bulannya. Batu Bulan. Nah, waktu saya diajak sama teman saya, Roy kamu harus ke Singaraja. Kenapa? Di Singaraja, di daerah tertentu, selamat datang para wisatawan.
Di Singaraja itu ada satu tempat yang enak banget duriannya. Bapak Ibu bisa tebak ya. Oh langsung lah dari Batu Bulan ke Singaraja, jauh kan? Jauh banget, lihat aja di peta, jauh banget tuh. Belum lagi kena macet. Langsung sampai sana karena teman saya bilang ini enak banget. Wah saya nggak mau cuma satu. Saya ngeliat satu biji aja udah langsung muncul imajinasi liar saya. Waduh kenyang. Saya nggak mau beli satu. Mau berapa? 5. Oke, beli 5, bungkus deh. Udah dalam perjalanan bau menyengat dari durian itu membuat saya kehilangan buah roh saya, yaitu kesabaran. Kita menepi, bukan yang di daerah banyak monyet itu, bukan. Kita menepi, kenapa? Aduh, udah nggak tahan, ini baunya enak banget. Ayo kita buka. Bukaan pertama, masuk di mulut saya, tawar, hambar, asem. Saya nggak beli nano di sini, saya beli durian. Buah yang kedua, saya makan lagi. Tawar, hambar, dan asem. Buah ketiga, tawar, hambar, dan asem. Buah keempat, Bapak Ibu bisa tebak ya, tawar, hambar, dan asem. Buah yang kelima saya sudah pakai mantra orang Kristen, dalam nama Yesus. Saya teringat bagaimana Yesus merubah air menjadi anggur. Dalam nama. Saya sampai hari ini pun saya bingung, kenapa saya pakai mantra itu ya? Gak ada ngefeknya lagi. Wah sudah berdoa ya, mari kita makan. Pemain musik sudah bisa menebak, mata saya itu tertuju pada teman saya dan kita sama-sama melihatnya. Dan kita seperti suara 1 dan suara 2 dan suara 3 dalam paduan suara. Tawar, hambar, dan asam. Aduh. Semula saya memiliki ekspektasi cukup tinggi. 1 buah saja itu membuat saya sudah suka cita. Buah favorit. Apalagi 5. 1 aja oke. Apalagi dikatakan more. Lebih dari 5. Waduh, pesta durian. Apa yang terjadi? Pesta hujatan. Karena yang saya rindukan adalah manisnya, excellent-nya. Yang saya rindukan itu bukan banyaknya, bukan. Yang saya rindukan itu manisnya, excellent-nya. Di sini Yesus meminta setiap para murid, shalom para murid. Kita oke untuk kita ini mengkategorikan bahwa berbuah itu levelnya pada namanya aktivitas. Tapi nggak semua aktivitas itu tanda keperbuahan. Hidup kita dari Senin ke Senin kita seperti cinta rumah Tuhan. Nggak pernah selesai kita. Hari Senin ada ibadah WBI, hari Selasa ibadah remaja. Kita di mana yang hadir semua ya? Hari Rebu Komsel, hari Kamis ada ibadah. Terus kita hadir semua, itu oke. Tetapi yang Allah rindukan itu bukan seberapa sibuk kita dalam ladang Tuhan. Tapi Allah rindukan seperti ini. Excellent fruitnya, sesuatu yang manis dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dalam kehidupan saya, waktu saya pulang ke rumah, saya mempresentasikan kesibukan saya kepada orang di rumah. Saya sibuk loh, saya capek loh. Waktu saya pulang di rumah, tiba-tiba anak saya meminta perhatian saya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perkataan saya itu melukai hati anak saya. Perkataan saya itu melukai hati dari istri saya. Apakah ini excellent fruit? Kita diminta bukan berbuah musiman. Tanggal muda, buahnya lebat. Petik aja. Tanggal tua, cari apa? Mau cari masalah? Sini. Tanggal tua. Bukan Kristen yang ada satu tempat saja. Kita menikmati keindahan diri kita ya. Wih papaku, luar biasa nyembah Tuhan. Waktu di rumah, Paulus mengatakan seperti ini, biarlah kita itu menjadi surat yang terbuka.
Sehingga setiap orang yang bersentuhan dengan kehidupan kita, dia dapat mencicipi manisnya Injil dalam kehidupan kita. Kekesenan itu bukan di sini Bapak dan Ibu. Head knowledge, bukan. Kekesenan biarkan dia turun ke bawah. Untuk apa? Firman merubah hati kita. Dan hati kita merubah kehidupan kita. Sehingga banyak orang itu pada waktu bersentuhan dengan kehidupan kita. Selamat datang di GB Rock. Representative of Christ Kingdom. Setiap orang mau mencari Kristus, harusnya bukan lewat pendeta. Harusnya melalui Anda dan saya. Mencicipi tentang Kristus yang nyata, Kristus yang hadir. Perkataan kita bukan perkataan yang kalau kita melihat kelemahan malah mematikan. Enggak. Menguatkan. Mengapa? Yesus bertemu dengan Petrus yang gagal. Lalu Yesus tetap menguatkan Petrus. Pada waktu kita melihat ada namanya sesuatu yang kerap kali mungkin membuat kita jengkel, marah, dan kita mau keluar kata-kata buruk. Bagaimana dengan Yesus waktu dia berhadapan dengan saya, waktu saya berbuat dosa? Maka dia kata sendiri, datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan berat, maka aku memberikan kelegaan bagimu. Apakah kehidupan kita mendatangkan sebuah kelegaan bagi komunitas kita, mendatangkan kelegaan bagi keluarga kita, mendatangkan kelegaan bagi anak-anak kita? Itu yang Yesus minta dalam kehidupan kita. Oke, kita melayani Tuhan, oke, kita ikut setiap ibadah, tetapi Allah rindukan itu adalah excellence-nya. Buah yang manis dalam kehidupan kita. Saya teringat pada suatu kali waktu saya melayani Tuhan pertama kali. Bapak dan Ibu mungkin pernah dengar cerita saya. Saya pertama kali waktu saya melayani Tuhan itu adalah ojek ministry. Gereja kami di Surabaya itu daerah pelosok sekali. Dan setiap jam 5 ke atas itu tidak ada namanya sarana transportasi di sana. Waktu saya percaya sama Yesus, maka saya mendaftarkan diri saya ke yang tadi open recruitment-nya. Saya pengen pelayanan, Kak. Kamu bisa apa? Musik? Saya bisa musik sih, tapi saya nggak tahu chord-nya. Running chord-nya saya nggak tahu. Nyanyi, istri saya bilang kalau saya nyanyi itu setengah di bawah nada. Fals. Asar saya nggak bisa. Lalu dia mengatakan, apa yang ada padamu? Kunci motor. Ojek ministry. Jadi waktu itu ibadah kami itu adalah ibadah yang kurang lebih 30 orang dan semuanya tidak memiliki fasilitas kendaraan ke gereja. Apa yang saya lakukan? Saya jemputi satu per satu jemaatnya. Karena yang saya punya itu motor saya nggak mau sebut brand ya. Itu knalpotnya seperti fogging aja. Medan kami itu seperti mendaki gunung, lewati lembah, kayak gitu deh. Setiap kali pulang ibadah selalu ada lampu disco yang menyala di dashboardnya. Dia bilang, bos, olinya habis bos. Itulah pelayanan saya pertama kali. Ibadah jam 5, jam 3 saya langsung jemputin satu persatu. Kadang-kadang pulang ibadah selesai jam 7, saya pulang pun jam 9. Tapi bagi saya suka cita di area itu. Banyak orang mengatakan, kamu gila banget ya. Ngeluarin sesuatu yang bagi aku enggak ah. Setelah selesai pelayanan saya datang Pak Gembala dan Pak Gembala saya sudah selesai. Dan saya kira Pak Gembala kasih uang mungkin 10.000, 15.000 sebagai ongkos bensin. Dan lampu indikator yang menyala itu oli itu. Enggak. Dia ucapkan kata-kata hikmat minggu itu. God bless you. Bensin ini apa rek? Ini bensin loh. Tapi itu tidak membuat saya putus asa, saya tetap aja minggu depan tetap jemputin mereka dan waktu saya udah habis. Ngelewati ruang doa, wah pendoanya kenceng, kirimkan jiwa-jiwa. Saya bilang jangan dengerin doa dia Tuhan. Tambah jiwa 30 aja saya sudah jam 3 berangkat, pulang jam 9. Apalagi tambah lagi, jangan dengarkan doa dia. Satu kali ada bocah-bocah SMP, SMA ya. Ketemu sama saya, Kak saya mau pelayanan, bisa musik gak? Enggak. Nyanyi? Enggak. Asar? Enggak. Bisa naik motor enggak? Bisa. Ojek ministry. Udah ada 2.
Saya masuk ruang doa, berdoa kencang. Kirimkan jiwa-jiwa. Karena sudah 2. Tidak ada alasan untuk kita tidak berbuah. Mengapa? Karena Tuhan udah memberikan terbaik. Nyawa anaknya diberikan. Roh Kudusnya diberikan. Darahnya diberikan. Firman-Nya diberikan. Semua yang terbaik yang datang dari sorga diberikan untuk Anda dan saya. Supaya apa? Levelnya kita di sini maksimal. Yaitu berbuah. Tapi jangan ngasal buahnya ya. Yang Allah rindukan adalah excellent-nya. Kehidupan Anda dan saya dinikmati oleh siapa? Lihat kanan kirinya. Nah, itu dia. Oleh kanan kiri kita. Selamat menikmati firman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kau baik dalam kehidupan kami. Menyenangkanmu. Saya jemput Bapak dan Ibu boleh bangkit berdiri sama-sama. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Waktu kami melihat Yesus, kami melihat teladan yang baik. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang menyingkirkan agendanya Dia dan memprioritaskan agenda Bapa dalam kehidupan Dia. Kesulitan akan selalu ada, kesukaran akan selalu ada, tetapi Yesus memilih untuk Dia boleh melakukan firman. Itu komitmen kami Tuhan. Mampukan kami bukannya mendengar firman, tapi melakukan firman sehingga buah yang kami hasilkan adalah buah yang manis di hadapan Tuhan, dinikmati oleh sekitar kami. Terjemahkan firman-Mu dengan bahasa yang dapat kami mengerti dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak dan Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan. Bagi Bapak dan Ibu yang belum menerima roti dan anggur seperti tangan saya, boleh angkat tangannya supaya akan dilayak oleh tim Aser. Oke, Extension Hall sudah mendapat roti dan anggur. Kalaupun semua sudah, mari kita berdoa. Layakan kami Tuhan untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Supaya persetujuan ini mendatangkan berkat bukan kutuk. Dalam nama Yesus, amin. Siapa saja yang boleh ikut perjamuan, setiap mereka yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan telah dibaptis secara selam. Anak-anak tidak diizinkan untuk ikut dalam perjamuan. Mari kita angkat roti dari kepala kita. Kami bersyukur untuk tubuh-Mu yang diberikan kepada kami Yesus. Engkau mati bagi kami di kayu salib, mengampuni dosa kami. Terima kasih. Bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya. Mari kita angkat anggur dari kepala kita. Bersyukur untuk darah-Mu Yesus. Darah-Mu menyucikan dosa kami, mengampuni dosa kami. Darah-Mu menyembuhkan kami. Darah-Mu mematahkan kutuk dan rubah jadi berkat. Darah-Mu membuka sorga bagi kami. Bahkan darah-Mu memberikan kami identitas yang baru, yang lama telah berlalu. Terima kasih darah-Mu Yesus. Bukankah anggur yang kita angkat dari kepala kita ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita meminumnya. Umat Tuhan, tiba waktunya untuk kita boleh meninggalkan tempat ini. Mari kita angkat kepala kita. Kita buka tangan kita, kita terima berkat. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melimpahi-Mu dengan rahmat, kemurahan, kasih karunia. Wajahnya dihadapkan kepadamu untuk memberikan Kau damai sejahtera. Semua berkat ini Engkau terima hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama katakan, amin. Happy Sunday.